Kasus dugaan penebangan kayu meranti secara liar atau illegal logging yang melibatkan Irsandi guna ditetapkan sebagai terdakwa memaksanya jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Di persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Estik Dila dan Hajita, menghadirkan dua saksi dari Polisi Kehutanan. Dua saksi dari Polisi Kehutanan yakni Muhammad Fikri dan Dwi Setiawan. Inti keterangan yang disampaikan, Dwi Setiawan, yaitu, terdakwa atas nama PT, Naka Inti bersama membawa kayu jenis meranti melalui jasa angkutan laut PT, SPIL. Kayu meranti asal Kalimantan tersebut, saat tiba di pelabuhan Surabaya, saat diperiksa ternyata, secara fisik kayu tidak sesuai dengan dokumen. Secara fisik potongan kayu tampak lebih kasar atau tak beraturan karena menggunakan mesin potong Kenzo tetapi dalam dokumen disebutkan menggunakan mesin potong Bensaw, ungkap Dwi Setiawan. Atas dasar fisik potongan kayu tampak lebih kasar lantaran menggunakan mesin Kenzo dipastikan kayu meranti dinilai ilegal. Secara aturan, pemotongan kayu jika dilengkapi izin resmi pastinya menggunakan mesin Bensaw karena lebih halus dan sangat kelihatan yang mulia, terang Dwi Setiawan. Sedangkan, Muhammad Fikri menambahkan, terdakwa membawa kayu meranti sebanyak 44 kontainer yang dilakukan pengiriman sebanyak 2 kali melalui jasa angkutan PT, SPIL. Atas perbuatan terdakwa yang memuat kayu sebanyak 44 kontainer tidak sesuai dengan dokumen maka jaksa menjeratnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 huruf B junto pasal 88 ayat 1 huruf B tentang penetapan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Irsandi, kamu coba dulu website satunya. Satu aja yang dipasang. Yang dipasang satu aja. Nah, saya bisa dengar. Coba kalau kasetmu satu dilepas, satu dipasang. Ya, tes bisa dengar. Ya, bisa dengar sekarang jelas. Halo, Irsandi, kamu bisa dengar suara saya? Saya, sidang bisa kita mulai sidang perkara nomor 1/45/LH dari 2024 dari Pemkab Surabaya bersama terdakwa Irsandi bin Akhil Almarhum Awe dinyatakan buta dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat. Sesuai dengan penundaan agenda sidang hari ini adalah saksi dari penuntut umum. Ada saksinya atas nama Pak Rudi Setiawan. Rudi Setiawan. Kemudian dari Muhammad Fikri. Satunya lagi dari SPIL tidak kuat. Indra Tuno. Ya. Kemudian satunya Pak. Sabisa. Radesa kenapa? Setelah pembakaran rakyatnya. Silakan Bu.
Satu ya, jadi nanti satu-satu kita tolong Pak bisa dipakai mic-nya untuk Pak Didi. Bapak nama Dudi Setiawan SH, bin almarhum Sutrisno BA, benar ya. Bapak pekerjaan di misalnya mobilnya dan suaranya enggak ada suara. Di mana? PNS Polisi Perintah. Bapak agama Islam. Bapak kenal dengan terdakwa? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaannya. Tapi suka memberikan lainnya. Muhammad ini ya. Muhammad Fikri Zamani SD bin Zainal Hidayat. Ya. Pekerjaan? PNS Polisi Kehutanan di Kementerian Lingkungan Perubahan. Kerja dari sudah jelas saya. Siap. Agama? Agama dari Islam. Islam. Saksi kenal dengan terdakwa? Tidak akan. Tidak ada hubungan keluarga dan Tidak ada. Pak Hidratul. Nah, usia berapa Pak? 32 Dan dengan saya, Bapak pekerjaan karyawan swasta di PT Bapak agama Islam, kenal dengan terdakwa kenal sebagai pengendara Pak kenal kenal ya. Ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan, pekerjaan tapi tidak punya ini ya. tidak Kepala desa, khasnya bisa dikatakan dulu. Radesa Kurniawan bin Sofian. Ya. Ini usia 37 tahun sudah dewasa agama. Nah, pekerjaan di PP Gunamani. Pak Radesa kami kenal dengan terdakwa. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan. Menggaji, tidak saling menggaji. Ya, silakan karena agama Islam berdiri semua. Jawabnya. Saksi dengarkan ya keterangan dari para saksi ini. Terdakwa dengan baik-baik. Pak Dodi ya, selanjutnya saya panggil saksi. Tadi Bapak bekerja sebagai PNS. Bapak menjabat sebagai apa? Polisi Kehutanan di Muda. Apa tugas-tugasnya Pak? Yang pertama saya melaksanakan fungsi pembinaan kepada Pak Balai untuk saksi. Yang kedua beberapa kewenangan sesuai dengan di pasal 61 dan pasal 199 tentang kehutanan. Di antaranya yaitu pertama patroli di keberadaan di wilayah hukum di kawasan hutan maupun di lingkungannya. Kemudian kita juga bisa memeriksa surat-surat atau dokumen dari perusahaan yang terkait dengan perusahaan yang berkaitan dengan hasil hutan, kawasan hutan, atau di dalam kawasan atau di wilayah hukumnya. Kemudian kita juga bisa memeriksa atau mencari keterangan atau barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kehutanan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kemudian kita juga bisa menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan kehutanan baik di kawasan hutan maupun hasil hutan, terkait dengan hasil hutan. Kemudian kita juga seandainya terjadi tangkap tangan, kita juga bisa melakukan penangkapan dan bisa kita yang berwenang. Untuk wilayah operasi yang dari wilayah kita sesuai dengan Jawa paling Nusa Tenggara, Jawa Nusa. Terkait dengan pekerjaan saksi dengan perkara terdakwa ini ada masalah apa?
Itu eh, masalahnya bahwa terdakwa ini membawa hasil hutang yang diduga tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Juga Kapan itu kejadiannya? sesuai dengan pertama urusan kronologi daripada peristiwa itu. Kami pertama pada tanggal 2 Maret itu menerima instruksi dari pimpinan tentang adanya informasi bahwa akan ada kapal motor yang berasal dari Perau yang juga disebutkan dari kayu yang ilegal, yaitu kapal motor pajak. Selanjutnya kami sesuai dengan pimpinan sedang rapat lokasi yaitu di terminal Merah. Sebelum kami berkoordinasi untuk mendapatkan informasi dari petugas terminal Pulau dan kami dapatkan info bahwa kapal motor Batam Banjar yang diduga membuat hasil beberapa kayu yang juga ilegal akan rapat sekitar pukul 4 sore. Nah, kemudian berdasarkan informasi tersebut, begitu dapat informasi bahwa kapal motor tersebut itu merapat, kami segera merapat ke pelabuhan ke terminal Lampung dan koordinasi dengan petugas untuk bisa naik ke atas kapal untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, selanjutnya tim dan kami melakukan menemui mualim 1 dan mualim 2, yaitu yang pertama itu kami meminta tentang dokumen angkutan kapal, yaitu manifest dan SKSHKO. Namun pada waktu itu mualim 1 dan 2 tidak bisa. Mualim 1 dan 2 itu siapa? Namanya Aksa dan kalau badannya rumah sakit karena badannya yang sakit Aksa dan Muklis ya, kualitasnya. Nah, kemudian setelah itu kami mendapat keterangan bahwa tidak bisa menunjukkan. Akhirnya kami minta dipertemukan dengan kepada kapal, dan kami ditemukan dengan kepada kapal dan berkoordinasi dengan pihak PT Skill, yaitu Mas Said, bahwa disampaikan manifest kapal dan SKSHKO sudah dibawa oleh PT Skill ke Sabandar atau ke SOP untuk verifikasi. Akhirnya kami setelah itu sesuai dengan perintah dari penyidik dan pimpinan, kami meminta untuk membongkar muatan yang dan menyisihkan yang 44 informasinya juga berisi kayu untuk diamankan di depo di tempat penampungan sementara di terminal Lampung untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya sampai kita menerima dokumen kayu berupa dan manifest. Nah, selanjutnya kami setelah berkoordinasi dengan pihak Skill pada tanggal 4 hari Senin itu kami baru menerima dokumen dari 44 kontainer itu yang dibawakan lewat kurir. Nah, kemudian tim dari kami salah satunya yang mempunyai akses ke situ melakukan pengecekan tentang keabsahan dokumen-dokumen tadi. Nah, setelah itu diduga ada ketidaksesuaian antara fisik kayu dan dokumen-dokumen tersebut, maka pada tanggal 5 kami melakukan dengan tim dan ahli melakukan uji sampel, yaitu membuka 5 kontainer, dan di situ dijumpai memang ada ketidaksesuaian. Akhirnya kami petugas kami yang mempunyai akses situ melakukan pengecekan seluruhnya, dan tim ahli juga membongkar dan mengamankan pada tanggal 6 itu dari tempat penampungan sementara ke depo Spill untuk dilakukan tindakan proses selanjutnya oleh penyidik. Ketidaksesuaiannya itu seperti apa? Jadi surat apa? Ketika pengecekan apa? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa ketidaksesuaian di sini antara pertama fisik kayu dengan keterangan yang ada di SKSHKO. Nah, kalau yang SKSHKO itu kan
tadi disampaikan itu bahwa industri lanjutan. Nah, dengan ciri-ciri sortimen kayu itu sebenarnya harus bensau. Saya tanya sortimennya, tapi secara kami buka secara fisik ternyata itu sortimennya berbeda senso. Jadi bukan seperti keluaran dari industri lanjutan. Jadi Terlihat dari ya fisiknya. yang sensor sama Dengan bensau itu beda. Ya terlihat kita sekali. harus mana memang hasilnya? Lebih harus bensau. Kita harus bensor. Ya. Pasti kasat mata bukan terlihat ya. Sangat kelihatan. Terus kemudian Nah, di situ kami menyimpulkan bahwa kayu yang ada di dalam kontainer itu diduga ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. tadi dia dari mana? Dikirim dari PT mana menuju mana? Itu dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang dikirim oleh PT Naka Inti bersama. Itu tujuannya ke Surabaya dari Surabaya tidak ada pemandangan dari Surabaya saja. itu kalau beda-beda. Dokumennya beda-beda. Ya. Sesuai dengan Tapi dokumen. tanggalnya benar. Kalau tanggal sesuai yang tanggal pemberangkatan 28, kemudian ada sebagian lagi yang dari Kalimantan itu disusunkan. 3 itu tidak disesuai tanggal 2 Maret. Jadi ada berapa kontainer? Jadi kalau yang di Surabaya itu semuanya ada 39. Kemudian yang di Berau itu ada 3. 1 sudah 39. Kalau untuk jenis kayu yang sensor ini dia bisa ada surat-suratnya bisa dilakukan pengiriman atau pengangkutan. Kalau dari jumlah kapasitas banyak itu cenderungan jadi industri lanjutan atau dari bensol. Bensol itu juga sudah ilegal. Tidak ada ya, Ya. tidak bisa. Kalau Ya. saya itu tidak bisa. Jenis kayunya kayu apa? Jadi yang sesuai dengan kami temukan di situ terbagi atas ada kayu meranti, kemudian ada kayu sedang, dan semua jenis kayu olahan. Dan jenisnya sortimennya semua pakai sensor. Pernah memberi keterangan di penyidik ya? Pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangannya benar semua. Iya. Nanti kalau ada yang melakukan saya ambil dalam keterangan penyidik. Setelah itu setelah kan tadi aku adanya ada mualif, ada nakoda. Kemudian yang memilih ini siapa yang bawa? Berapa peranannya apa? Untuk terdakwa itu peranannya. Jadi kalau di tempat lain sebagai pemilik. Pemiliknya ya. Pemiliknya. Pengirim. Pengirim apa pengirim? Ya, Dari PT kan? PT Naka Inti bersama. Katanya apa? Katanya kan ini kan tadi yang ini kan PT. Pengirim tadi kan katanya PT ya. PT, Iya, PT. PT. Iya. Nah, terus dapat kemudian ditelusuri, kan? Di PT ini, PT Naka Inti bersama ini, perusahaan ini apa kaitannya dengan PT ini? Tugas kami waktu itu untuk mengamankan BBS-nya. Oh, yang di PT Iya. ya. Jadi dia nanti Buktinya dari ketika ditelusuri berkas itu ya tidak dijumpai. Naka Inti Ya, bersama itu sebatas itu. Ya, Tapi sebatas itu. berarti waktu di lokasi yang ditemui oleh Ya. saksi hanya kemarin dan Ya. nakoda. Dan Ya. Untuk terdakwa sendiri berarti tidak pernah lihat. belum. Tidak pernah lihat. Ya. Pernah lihat. Jenis kapalnya tadi apa? Kapal motor pekan saja. Iya. Yang itu Bapak lagi periksa pertama pada saat diuji tanggal berapa Pak? Selasa tanggal 5 Maret. Kalau yang pertama itu ketika tanggal 5 Maret ketika uji sampel seperti itu. Bukan 5 sampel. Pernah nggak pada waktu tanggal 8 Maret dari Jumat Bapak buka lagi kontenernya terus dicek ulang
8 kontainer kayu. Itu enggak atau mungkin masuk akal atau memberikan bantuan jawaban? Izin menjelaskan terkait dengan yang tanggal 8 itu sebenarnya izin melanjutkan terkait dengan pertanyaan tanggal 8 Maret itu sampel yang kita buka itu berbeda kasus. Jadi kita dalam pengamanan itu kita ada 2 kali. Yang pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh saya Pak Dodi, itu kejadian di tanggal 2 Maret. Kemudian pada tanggal 7 Maret itu kita melakukan pengamanan lagi dengan perusahaan ini yang sama. Jadi kapalnya itu beda, kapal motor Pakti Raya. Terus waktu itu ada 11 kontainer. Kemudian kita itu koordinasi dengan pihak Among untuk mengamankan. Kita kapalnya sadar jam 1 ya, dan jam 1 kemudian kita mengamankan 11 kontainer itu. Dan dari 11 kontainer itu kemudian kita koordinasi dengan pihak Among, kita amankan di tempat penampungan sementara. Kemudian kita koordinasi juga waktu itu untuk memindahkan. Jadi supaya disatukan kan yang pertama tadi kan 44 kontainer, kemudian ini 11 kontainer. Nah, untuk yang tanggal 8 itu adalah uji sampel yang kita lakukan untuk yang 11 kontainer. Seperti itu. Jadi dengan pengirim yang sama berdasarkan dokumen itu. Seperti itu. Jadi biar diperjelas dan tidak rancu ada 2 kali sampel ya. Yang Betul. pertama di tanggal yang 44 kontainer, Betul. yang kedua di tanggal 11 kontainer. Betul. Oke. Terhadap pengirimnya PT-nya sama ya? Jadi dari 2 kapal yang pertama KM Pekan Fajar, kemudian yang kedua Pakti Raya itu untuk pengirimnya sama. Jadi 39 tadi PTHK, kemudian dari 11 itu kita uji sampel kan awalnya 4. Nah itu ternyata ada pengiriman setelah di total itu ada sekitar 8. Jadi 35 karena 39 itu 3 sudah masuk di kasus dari Kampung Kalimantan, kemudian 1 itu sudah sesuai dengan dokumen. Jadi ketika kita melakukan pengecekan yang tadi dijelaskan oleh senior kami itu ada 1 yang sesuai dengan dokumen. 1, ya. Sisanya tidak sesuai. Bentuk ketidaksesuaiannya apakah sama dengan ketika dilakukan uji sampel yang pertama terhadap 44 kontainer atau ada spesifikasi yang berbeda? Sama. Terkait dengan pemeriksaan kayu yang pertama kita lakukan kan otomatis harus kita uji sortingnya. Dari segi penampakan fisiologi morfologi pun kita jelas terkait dengan bentuknya. Itu kalau untuk dari industri lanjutan atau industri pengolahan kayu itu dia lebih secara bentuknya itu lebih rapi. Nah itu dari segi itu sudah terlihat seperti itu. Kemudian dari segi kehalusan itu juga membedakan. Selain kita juga sebelumnya sudah melakukan pengecekan terhadap dokumen SKS yang tadi sudah dijelaskan seperti itu. Terhadap dokumennya SKS tahu seperti ini ya Mas. Ayo maju. Siap. Kalau salah sih tidak apa-apa. Salah satu ini kameranya masih banyak. Benar seperti ini ya. Ada surat keterangan seolah kayu, namun nama surat ini lebih yang sesuai cuma hanya 1 saja. Berarti ini yang dijadikan barang bukti semuanya sama ya Mas? Bentuknya sama seperti itu. Bentuknya seperti itu ya. Kayunya ini berasal dari mana Mas? Mas tempat dulu. Kayunya ini berasal dari mana? Izin terkait dengan kayunya ini, terkait pengirimannya itu kan dari Kalimantan Timur. Seperti itu. Kalau penerimanya siapa? Kalau penerimanya di dokumen itu sudah beda-beda. Jadi
penerimanya diterbitkan si naka intinya gitu ya, penerimanya beda-beda tapi lokasi penerimanya itu Jawa Timur gitu. Saksi. Jadi tadi saksi jelaskan total ada keseluruhan berapa kontainer? 39. Kalau secara perhitungan realnya 39, tapi satu itu kan sesuai. Kemudian 3 itu sudah masuk ke penyidikan dari Balai Hukum Kalimantan. Nah itu berarti kan 35 ditambah dari kasus ke-12 kontainer itu ada 8 yang dikirimnya itu oleh PT Nakal bersama. Tadi 35 ditambah 8 sekitar 43. Setiap kontainer pasti ada dilengkapi sama SKS tahu ya? Tidak. Kalau untuk aslinya dalam pengiriman kayu itu setiap nomor kontainer itu terus kemudian setiap pengiriman kayu itu pasti dilengkapi dengan SKS. Pasti dilengkapi ya. Ya. Karena saya tanya, tadi kan saksi ada melakukan pengecekan dengan data di apa tadi sistem Di Sipu. Bahwasanya SKKO-nya tidak sesuai dengan Sipu ya. Betul. Nah, terus ini kan di sini ada SKKO. Nah, apakah SKKO ini memang palsu atau hanya cacat administrasi atau bagaimana? Terkait hal itu kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu palsu kan itu kan kewenangannya bukan di kami karena kewenangan kami hanya sebatas menjalankan instruksi dari pimpinan kemudian melakukan pengamanan dan dengan adanya indikasi tersebut karena yang mengecek juga bukan saya tapi rekan saya saudara Yudi Angga yang memiliki akses karena pada kenyataannya itu tidak semua orang itu memiliki akses di kami jadi hanya si Angga itu saudara Angga itu bisa memiliki akses ke Saksi ada ngecek barcode ini ada ngecek nggak? Kalau mengecek secara langsung barcode-nya itu kami tidak mengatur pengecekannya, jadi tidak hanya kita melakukan dari sistem saja dari dokumen dengan sistem. Dari SKKO ya, yang sementara ditemukan oleh penyidik SKS KKO ya. Kan di sini ada jelas termuat ya, nama pengirim, nama penerima masing-masing ya. Ini kan tadi dijelaskan dalam BAP saksi menjelaskan bahwasanya ada 23 kontainer yang mengirimnya pejabat baru dikirim sejak Alam Lestari dan selanjutnya ya dari Hukuman Jaya ke Ardiansyah dan sebagainya ya betul ini ya Untuk pengecekan hasil pengecekan iya. itu. Nah maksudnya ini kalau itu tadi dinyatakan tidak sesuai berarti ini pengirim dan penerimanya juga tidak sesuai. Jadi ini tadi dalam aplikasi Sipu bahwasanya ini tidak diakui ya tidak sesuai. Kalau sesuai sistem seperti itu ya. Sekarang dalam tujuannya ini apa sih? Fungsinya dokumen ini apa fungsinya? Kalau untuk ini setahu saya karena bukan kewenangan sebenarnya itu bukan kewenangan kami terkait kita hanya melakukan pengecekan. Tapi yang setahu kami itu untuk melakukan kontrol terkait dengan proses atau usaha kayu. Itu mungkin nanti Andi atau saya yang bisa menjelaskan. Yang melakukan penghitungan Untuk melakukan perhitungan Andi bukan kami. Kita tidak punya kewenangan terkait hal tersebut. ya. Nah, itu tadi saya tanyakan terkait geotekniknya. Maksudnya ini barang dikirim kemana sebetulnya? Saksi tahu? Tadi sudah diterangkan, jadi semua dikirim ke wilayah Jawa Timur. Penerimanya Kalau untuk spesifik penerimanya saya juga tidak mau berbicara apa-apa sama Iya. pengirimnya Pengirimnya satu, Kalau tapi pengirimnya itu kan pengirimnya dari DPA itu bersama. sama. Kalau pimpinan nangka ini bersama itu selaku pemilik kayu atau hanya pengirim? Kalau hal tersebut saya tidak bisa Tapi menjawab juga ya. sudah ditanyakan yang kaitannya karena datanya pengirim adalah PT Naka, perusahaan selanjutnya diserahkan ke Indonesia ya. Karena kewenangan kami juga tidak sejauh itu. Total berapa kubiknya? Kalau total kewenangan kami tidak tahu. Karena itu kewenangannya di ahli kayu. Ya. Sekarang kayunya waktu itu diamankan di mana? Untuk saat ini itu berada di depo ini karena ya kita melihat dari segi uang kita butuhkan uang yang cukup banyak untuk
konten tersebut, akhirnya ya kita sementara kita tawarkan di Puspul. Ada ya? Terdakwa, di mana keterangan dua saksi ini? Halo? Benar? Ya, benar. Di mana keterangannya untuk dua saksi ini benar atau tidak benar? Nanti kalau kamu mau menerangkan, nanti ada waktunya. Yang ditanya adalah keterangan saksi ini. Tadi kamu dengarkan kalau ada yang tidak benar atau benar semua. Benar ya? Itu orang saksi tidak tahu. Waktu itu waktu di lokasi tanggal yang lalu tidak ada ya. Semua ya. Terima kasih ya kesadarannya kami dapat waktu. Lanjut dengan silakan.